Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai setting awal untuk kita memulai menggambar suatu bangunan di AutoCAD 2017. Kebetulan di sini saya memakai versi yang di atas 2007, saya pakai yang 2017. Jadi, hal pertama yang kita lakukan setelah membuka aplikasi perangkat lunak AutoCAD ini adalah kita setting dulu yang namanya ukuran. Bagaimana caranya? Kita klik atau ketik UN shortcutnya yaitu units. Kalian bisa ketik units atau ketik UN saja sudah bisa, setelah itu enter atau spasi. Ya, di sini ada beberapa tampilan, yaitu desimal, tipenya tipe desimal dan precisionnya. Biasanya settingan awal itu 0,000, karena di sini saya sudah setting awalnya. Jadi saya jelaskan lagi ke kalian, kita tidak usah fokus ke arah yang angle seperti ini, kita fokusnya ke arah yang length saja. Kita pilih desimal, setelah itu precisionnya kita pakai 0 saja. Di insertion scale sendiri itu memang ada dua pilihan yang biasa digunakan untuk menggambar lahan atau menggambar bangunan atau menggambar yang lain, yakni memakai milimeter dan sentimeter. Memang kecenderungan anak-anak sekarang itu lebih memilih memakai satuan sentimeter agar mereka lebih mudah untuk memahami, di mana ukuran sebenarnya 1 meter itu digambar menjadi 100 cm atau 3 meter menjadi 300 cm. Sebetulnya sama saja antara sentimeter dan milimeter. Kalau jika memakai milimeter tinggal ditambahi 0 saja. Jadi yang awalnya 1 meter itu menjadi 1000 mm, 3 meter menjadi 3000 mm. Kebetulan di sini saya akan memakai yang sentimeter. Setelah itu tinggal klik OK. Saya coba untuk menggambar garis atau line. Tampilan 2017 dengan di bawah, apalagi yang memakai 2007 itu memang jauh beda. Mau memakai apapun aplikasinya, versi apapun, jika shortcutnya kalian sudah menguasai, insya Allah untuk menggambar pasti akan lancar, karena shortcut di berbagai versi AutoCAD itu sama. Jika line kita ketik L saja itu sudah dia bisa untuk dipanggil. Kita pakai shortcut aja, saya ketik L di sini. Saya ketik 300 cm ya. Langkah selanjutnya setelah kita men-setting units tadi, kita memakai cm, agar lebih mudah jika kita nanti menggambar setelah itu tidak melakukan setting lagi, kita menyeting atau mengatur dulu yang namanya dimension style. Dimension style ini gunanya untuk apa? Untuk kita mengetahui ukuran suatu bangunan, di mana ukuran ruangan itu berapa meter dikali berapa meter. Nah, kita akan membuat atau men-setting ukurannya dulu, agar nanti setelah gambarnya jadi, kita tidak perlu men-setting ulang. Begitu. Yang pertama tadi saya ketik D saja, setelah itu spasi ya, akan muncul Dimension Style Manager seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik New, kita buat skala 100, setelah itu Continue. Nah, di sini sudah ada yang namanya New Dimension Style skala 100. Hal yang perlu diperhatikan, yang perlu dipahami oleh siswa itu yang pertama, di sini ada beberapa halaman atau beberapa tab. Ada lines, symbol and arrow, text, fit, primary unit, alternate unit, dan tolerance. Nah, yang kita perlukan untuk men-setting biar ukurannya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ada di tab atau halaman lines, symbol, text, dan primary unit. Fits, alternative unit, dan tolerance itu kita abaikan. Yang pertama kita ke line dulu. Line dulu di sini kita gunakan color, kita tidak usah hiraukan ya. Nah, kita langsung ke extend beyond tick. Saya pakai 25. Baseline spacing kita pakai 25.
extend beyond dim line itu kita pakai 25, jadi antara 4 ini saya samakan menjadi 25. Apa sih bedanya? Coba kita pakai 5 semua. Nah, di gambar sebelah ini kalian akan lihat akan ada perubahan dari angka yang saya inputkan selanjutnya. Saya klik, nah dia akan berubah. Yang tadinya garis di luar ini itu akan menjadi berkurang. Setelah itu baseline saya buat menjadi 5 juga, dan extend beyond dim line itu saya buat 5. Nah, dia akan berubah. Offset from origin saya buat 5 juga. Nah, dia akan berubah. Kuncinya yang pertama itu line, setelah itu extend beyond tick, baseline, extend beyond dim line, dan offset from origin kita samakan angkanya. Jika pakai 25, 25 semua. Jika pakai 5, 5 semua. Jangan ngasal, intinya begitu. Setelah itu kita ke halaman selanjutnya, symbol and arrow. Symbol and arrow di sini awalnya itu pasti tampilannya seperti ini, close file. Karena saya sudah setting sebelumnya, jadi saya ganti menjadi architectural tick. Nanti bedanya simbolnya akan seperti ini, symbol and arrow. Kalau saya buat dot, dia akan menjadi dot atau titik seperti ini. Nah, ciri-ciri untuk menggambar di teknik bangunan itu memakai architectural stick. Kenapa? Agar ukurannya itu akurat. Jika dot seperti ini, itu tidak terlalu akurat. Jadi saya buat architectural stick. Setelah itu, arrow size-nya itu kita samakan menjadi 25. Coba saya ganti menjadi 5. Apakah ada perubahan? Ada. Jadi yang garis miring tadi itu akan kelihatan lebih kecil daripada garis-garis horizontal dan vertikal lainnya. Kalau saya buat 25 juga sama dengan mereka. Nah, antara garis luar, horizontal, vertikal, dan garis miringnya itu sama ukurannya. Itu fungsinya. Setelah itu kita ke halaman selanjutnya, teks. Teks di sini kita buat teks stylenya itu pakai Arial. Saya biasa pakai Arial, tapi terserah kalian, ini opsional. Pakai Times New Roman boleh, pakai Verdana boleh, tapi saya pakai Arial. Setelah itu set current. Set current ini settingan yang sedang dipakai itu memakai teks Arial. Setelah itu close. Text height ini adalah tinggi garis. Semakin saya menginput angka yang lebih besar, angka yang ada di ukuran ini dia akan semakin besar. Jika saya menginput kecil, dia akan semakin kecil. Nah, ukurannya dia akan semakin kecil. Makanya saya sesuaikan juga angkanya 25. Biar apa? Biar semuanya itu sama. Kalau sudah oke, sebentar. Ada lagi, setelah teks sudah selesai, baru kita ke primary unit. Primary unit di sini kita cek lagi desimal. Precisionnya kita pakai 0,00. Kenapa? Karena kita kepengennya itu munculnya 3.00. Satuannya tetap meter, meskipun kita gambarnya pakai satuan sentimeter. Ya. Setelah itu sudah selesai. Scale faktornya di sini kita pakai 1. Kenapa 1? Karena kita sedang menggambar pakai satuan skala 1/100, di mana 1 meter itu adalah 100 cm. Jika saya scale faktornya itu beda, bukan 1, itu pasti ukurannya akan berubah. Nanti saya jelaskan ke video selanjutnya. Sekarang kita fokus ke dimension dulu. Jika skala faktornya sudah 1, diperiksa lagi dan sudah betul, baru kita oke. Setelah itu kita close. Kita coba untuk mengukur shortcutnya di sini, dimension linear adalah DLI. Nah, dia akan pas 300 seperti ini. Maksud saya antara, saya buat seperti ini aja biar kalian paham. Nah, kita fokus ke nomor 1. Nomor 1 ini adalah extend beyond tick. Kita pakai 25. Setelah itu yang mana sih yang extend beyond tick? Itu adalah garis luar horizontal atau yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini.
garis terluar di arah horizontal atau arah tidur. Itu adalah extend beyond thick. Setelah itu extend beyond dim line itu yang mana? Yang nomor 2 atau garis terluar di arah vertikal atau di arah berdiri. Setelah itu offset from origin itu ada di nomor 3. Jika extend from origin ini tidak sesuai atau dibuat lebih panjang, apakah boleh? Silahkan. Yang penting ukurannya itu saat kita memberi ukuran itu antara garis panjang serta miringnya, garis luar horizontal dan vertikalnya itu sudah pas. Jika dirasa sudah pas ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai offset of originnya itu memakai yang 50 atau 70 silahkan. Yang penting tampilannya sudah bagus. Setelah itu row size itu ada 25. Yang mana row size? Yang ini, garis miring nomor 4. Ini adalah row size. Jadi jangan sampai row size-nya itu 70, setelah itu yang lainnya 25, 25, 25. Nanti akan ini lebih panjang sendiri daripada ukuran-ukuran yang lain. Jika sudah selesai, boleh kita membuat yang namanya denah. Kita pakai REC. Nah, kebetulan saya ketik REC atau ketik kotak ya. Saya buat 300 kali 300. Kasus juga yang kedua, ada juga kasus biasanya siswa itu kebiasaan memakai REC, setelah itu dia klik dulu baru kita arahkan ke yang lain. Kita tidak perlu menarik mengklik lagi, cukup klik, setelah itu kita arahkan lebar. Nah, di sini ada specify other corner point or. Jika saat kalian mengetik REC dan tidak muncul specify other corner point or, nah di sini kan ada dua kotak ya, dimana yang biru ini dia aktif. Ketika saya ketik 300 dia akan menginput angka 300. Setelah itu saya ketik tab, nah dia akan mengarahkan ke kotak selanjutnya yang aktif. Saya ketik 300. Nah, maksud saya, jika specify other corner point or ini tidak muncul, jangan pernah sekali-kali kalian membuat 300 tab 300 lagi, karena itu tidak akan ukurannya tidak akan menjadi 300 lagi, tapi dia akan ukurannya menjadi demikian. Saya coba di sini ya. Dia akan ketika kalian ya di komen ini, oke, di komen ini itu akan muncul 300 300. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini itu jelas salah. Jadi caranya bagaimana? Pakai add. Saya klik lagi, anggap saja specify other corner point or ini tidak ada ya. Jadi saya tidak bisa menggunakan 300 tab 300. Bagaimana caranya? Kita ketik add. Oke. Kita ketik add di sini. Kita ketik add. Setelah itu 300, 300. Nah, ini sudah sama ukurannya. Nah, kebetulan saya kan ada muncul spesifik cornernya tadi. Nah, jika tidak, rumusnya yang akan dipakai adalah add 300, 300. Setelah itu tinggal enter. Nah, jadi kotaknya itu sudah sesuai dengan 300 kali 300. Itu solusi untuk kasus yang ketika kita sudah membuat kotak, begitu diukur kok bukan 300 kali 300 ya. Nah, seperti itu caranya. Jika sudah selesai, baru kita bisa membuat ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kenapa saya cepat tadi? Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat ukuran di area depan, kanan, kiri, dan belakang. Nah, untuk pemanggilannya itu sama. Jadi di sini dikasih ukuran, sini juga dikasih ukuran, sini juga dikasih ukuran. Caranya kita ketik DLI, setelah itu
klik di bagian ujung dan ujung. Begitu selesai ditarik, setelah itu klik. Kalian tidak perlu lagi ketik DLI lagi, tapi cukup spasi. Kenapa? Karena perintah untuk langkah selanjutnya itu kan sama, untuk memberi ukuran lagi. Jadi spasi lagi untuk memberi ukuran yang sama. Nah, kalau sudah baru tinggal di escape. Escape gunanya apa? Untuk membatalkan perintah DLI tadi. Nah, seperti itu fungsinya. Itu settingan awal untuk sebelum kita menggambar denah ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat denah rumah minimalis dengan mudah serta settingan-settingan yang lainnya. Begitu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.